Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil pada hari ini bagi saya cukup menarik. Yang pertama digambarkan bahwa Yesus dan 3 murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka naik ke gunung yang tinggi. Tidak dikatakan untuk apa. Tetapi kalau melihat dalam kebiasaan-kebiasaan orang zaman itu, maka mereka pergi ke tempat yang tinggi untuk berdoa, untuk berjumpa dengan Allah. Karena Allah ditempatkan di tempat-tempat yang tertinggi. Maka itulah sebabnya Yesus mengajak para murid untuk naik ke gunung yang tinggi. Yang kedua, yang menarik bagi saya adalah dikatakan bahwa Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Yesus yang mereka lihat setiap harinya berbeda ketika berada di atas gunung tersebut. Dia bercahaya, dia berkilau, dia bersinar. Mungkin sinarnya juga menyilaukan mata mereka. Dan tidak hanya itu, hadirlah juga 2 orang bersama dengan Yesus, yaitu Musa dan Elia. Kalau dilihat dalam Perjanjian Lama, orang yang bercahaya menampakkan kemuliaan juga pernah terjadi. Termasuk juga terjadi dalam diri Musa. Ketika Musa membawa Lot untuk datang atau batu perjanjian dibawa dari gunung untuk turun ke bawah, maka disitulah tampak Musa bercahaya, bersinar. Maka ungkapan bersinar dan cahaya bukan sesuatu yang asing untuk menunjukkan kemuliaan. Dan yang ketiga, muncullah juga suara dari awan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dan persis ini ada pada saat pembaptisan Yesus. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis,
maka awan menjadi gelap, turunlah sinar dan juga burung merpati, dan ada suara yang mengatakan hal serupa. Dan yang terakhir yang menarik bagi saya adalah ketika mereka turun, Yesus berpesan kepada para murid supaya tidak memberitakan apa yang mereka lihat. Biarlah mereka menyimpan itu di dalam hati mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil Matius pertama-tama bukan untuk mengungkapkan atau menunjukkan validasi bahwa Yesus adalah Putra Allah. Bahwa banyak orang yang tidak percaya dan Yesus butuh dukungan dari Bapanya untuk menunjukkan bahwa dialah Putra Allah. Dialah yang memiliki wewenang untuk mewartakan karya kasih dan keselamatan. Yesus tidak membutuhkan itu. Tetapi itu menjadi bagian di dalam keseluruhan tugas perutusan. Karena setelah itu dia akan menyatakan tentang sengsaranya, tentang kematian. Maka pertama-tama yang dilakukan oleh Yesus berdoa dan cahaya yang tampak bukan untuk validasi, tetapi bahwa segala sesuatunya akan segera dimulai. Yesus yang bercahaya dengan cahaya yang ilahi tidak sepenuhnya ditemukan setiap hari dalam Injil-Injil yang pernah kita dengar. Hanya pada saat inilah Yesus menunjukkan cahaya keilahian itu sendiri. Yang artinya, supaya juga orang tidak terpaku oleh hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang besar. Termasuk iman kita. Bahwa iman kita juga jangan terpaku oleh hal-hal yang luar biasa. Yang sebenarnya itu satu dari sekian ratus pengalaman yang kita alami. Beriman kepadanya adalah beriman dengan sederhana. Karena Yesus juga tidak ingin menampilkan keilahian itu dalam setiap harinya. Yesus ingin menampakkan yang ilahi itu terwujud dalam manusia yang sederhana. Manusia yang sehari-hari juga melakukan segala kesibukan. Yesus ingin menghadirkan keilahian dengan cara yang dapat dimengerti, dengan melayani kebutuhan orang-orang yang datang kepadanya, mencerahkan budi mereka, menyembuhkan, dan bersimpati dengan orang yang lemah yang menanggung beban hidup. Dia yang sebetulnya menyilaukan itu bisa didekati tanpa membuat orang merasa terancam. Bayangkan kalau Yesus yang bersinar terus-menerus, orang akan silau memandang dan bahkan tidak akan pernah mendekat. Tetapi dia justru menunjukkan dalam keseharian, dalam juga kemanusiaan yang ia alami. Yang kedua yang bagi saya cukup menarik adalah reaksi yang dilakukan oleh para murid ketika melihat Yesus bersama dengan Musa dan Elia. Mereka hendak membangun kemah. Mereka ingin menempatkan Yesus dan juga Musa serta Elia dalam kemah itu. Maksudnya baik, supaya mereka itu bisa beristirahat, supaya mereka juga bisa tetap tinggal, dan supaya ketiga murid Yesus juga dapat merasakan itu terus-menerus, kebahagiaan yang mendalam. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan. Ketika mereka hendak membangun kemah, maka Musa dan Elia menjadi hilang, lenyap entah kemana. Bahwa pengalaman rohani yang kita dapatkan dalam doa-doa kita, dalam setiap mati raga kita, dalam puasa dan pantang kita, pertama-tama juga sebagai bagian yang memang kita hidupi, tetapi kita juga tidak tinggal selama-lamanya ada dalam situasi itu. Kita perlu pulang, kita perlu turun gunung, kita perlu kembali ke kehidupan kita, supaya buah-buah rohani kita itu juga semakin bermakna.
Seperti kalau kita naik gunung, di gunung itu setelah lelah nanjak, di atas kita akan melihat indahnya pemandangan, lukisan surgawi ada di sana. Dan kadang-kadang kita ingin berlama-lama di sana. Tetapi para murid diajak untuk kembali, turun, pulang, dan membagikan pengalaman itu yang personal itu dalam kehidupan mereka dan bersama dengan orang-orang yang mereka jumpai. Dan yang ketiga adalah Yesus melarang mereka untuk mengatakan apa yang mereka lihat. Maksudnya adalah bahwa segala yang Yesus alami itu belum komplit. Itu baru awal dari perjalanan dia untuk mewartakan karya cinta kasih. Bahwa segala sesuatunya nanti akan terpenuhi dalam kematian dan juga kebangkitannya. Maka Yesus berpesan supaya pengalaman kebangkitan ini belum selesai. Pengalaman batin ini sampai pada kebangkitan itu belum utuh. Supaya mereka juga mengalami setiap jejak yang dialami oleh Yesus. Itu juga hidup kita bisa memancarkan gambaran kasih Allah dengan iman yang kita hidupi. Dalam pengalaman hidup rohani yang kita olah. Ini menjadi kekayaan kita, menjadi kekayaan batin kita. Biarlah ini bersinar untuk diri kita sendiri, tanpa harus membutuhkan validasi dari orang lain. Dan semoga dalam masa prapaskah ini, dalam kita menghidupi iman kita yang sederhana ini, juga semakin terus-menerus kita bawa dalam pengalaman sehari-hari. Amin.